siapa? Dengan Ibu Yuli. Ibu Yuli. Ibu Yuli, apa kabar Bu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu datang ke sini dengan siapa, Bu? Saya sendirian, kebetulan suami saya masih kerja dan nggak bisa ngantar hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi begini Bu, kemarin itu saya habis tes pack dan hasilnya itu memang 2 garis, tetapi yang satunya itu sama. Oh iya. Nanti saya ini ya Bu, saya periksa-periksa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya izin untuk menanyai tentang data kesehatan Ibu terlebih dahulu ya Bu. Sebelumnya nanti akan ada sedikit pertanyaan yang agak sensitif, tapi Ibu nggak apa-apa karena nanti ini ada kaitannya dengan kehamilan Ibu, Bu. Jadi bersedia ya Bu? Bersedia. Ibu Yuli, nama panjangnya siapa Bu? Dwi Yuli Arwati. Ibu Dwi Yuli Arwati nggih. Nggih, Bu. Kalau boleh tahu umur Ibu berapa Bu? Umurnya 25 tahun Ibu. 25 tahun, masih muda ya Bu. Nggih. Agamanya Islam. Kalau untuk pendidikan terakhir Ibu? S1. S1. Nggih. Pekerjaannya apa Bu? Ibu rumah tangga. Rumah tangga ya. Ibu untuk suku bangsanya asli dari Jawa Bu? Nggih, Ibu asli. Dari Jawa. Alamatnya di mana Bu kalau boleh tahu Bu? Alamatnya di Bujangan, Bumirejo, Ungkit, Magelang. Mungkin ya Bu? Nggih. Ibu kalau boleh tahu nama suaminya siapa Bu? Namanya Doni Michael. Doni Michael, kayak nama artis ya Bu? Iya. Umur suaminya? 27 tahun. 27. Cuma selisih 2 tahun ya Bu dengan suami ya? Iya, Bu. Iya. Agamanya Islam juga? Nggih. Islam. Pendidikan terakhir ini suami? Pendidikannya S2. S2. Pekerjaannya? Dosen. Dosen. Iya. Dosen di mana Bu? Di UIN. Oh iya. Untuk suku bangsanya sama dengan Ibu atau pindahan dari mana suaminya? Iya, Bu, sama. Sama. Jadi dosennya masih satu kotaan ya Bu dengan Ibu? Masih. Nah Ibu juga tadi bilang sudah tes pack ya Bu, tapi hasilnya sama ya. Iya. Apakah sebelumnya Ibu ini ada telat haid? Ada Ibu, kebetulan udah telat selama 2 bulan. 2 bulan ya Bu. Apakah merasakan keluhan yang lain, mual, pusing? Iya, akhir-akhir ini tuh saya tuh merasakan kayak pusing, mual gitu, kayak badannya tuh nggak enak. Iya. Mual, pusing, nggak enak ya Bu. Iya. Ibu apakah biasanya sering kencing Bu? Enggak, itu Bu, kencingnya ya normal-normal aja. Kalau kencing sakit enggak Bu? Enggak. Enggak juga. Iya Bu, normal. Kalau Ibu sering merasa haus enggak Bu? Enggak juga. Enggak juga. Kalau nafsu makannya meningkat enggak Bu? Maksudnya nafsu makannya tuh dari sebelum ini sampai saat ini Ibu gimana Bu? Alhamdulillah nafsu makannya tuh enggak yang gimana ya, normal-normal aja kayak biasa gitu. Masih nafsu makan ya Bu? Iya, biasa. Nah, kalau untuk berat badannya Ibu bertambah, maksudnya normal ya Bu, maksudnya setiap makan masih ada kenaikan berat badan ya Bu? Iya. Iya, baik, normal nih Bu. Kalau untuk tensi biasanya Bu, kalau tensi berapa Bu? Biasanya tuh 120 sampai 80-an. 120 per 80 nih Bu. Normal ya Bu. Ibu ada batuk-batuk biasanya Bu? Enggak juga. Kalau dari keluarga sendiri, dari suami? Tidak. Enggak juga. Alhamdulillah nih Bu, normal nih Bu. Iya Bu, kalau boleh tahu, Ibu masih ingat nggak pertama kali saat Ibu datang haid itu umur berapa Bu? Waktu itu tuh sekitar umur 15 tahunan. 15 tahun berarti saat SMP ya Bu? Iya. Ya SMP. Biasanya Ibu kalau haid itu nyeri nggak Bu? Kadang-kadang sih itu juga nggak menentu rasa nyerinya.
Tapi nyerinya yang nyeri banget atau nyeri sedang gitu Bu? Nyeri sedang. Sedang berarti masih bisa ditolerir ya Bu? Iya, masih. Biasanya siklusnya lancar atau enggak Bu? Lancar. Lancar. Setiap 1 bulan sekali Bu? Iya. Iya lancar. Biasanya namanya berapa hari Bu kalau haid Bu? 7 hari biasanya. 7 hari. Oke. Biasanya itu kalau haid itu ganti pembalutnya berapa hari Bu? Berapa kali sehari Bu? Kalau misalkan lagi terus-terusnya haid itu bisa 2 jam sekali itu bisa ganti. Tapi kalau lagi haidnya udah enggak lancar-lancar gitu, darah haidnya itu 3 jam sekali. Biasanya kalau yang 2 jam sekali itu pada saat hari keberapa? Biasanya tuh hari ke-2 sampai ke-4. 2 sampai 4. Kalau hari pertama masih flat-flat gitu ya Bu? Iya. Oke. Untuk hari terakhir Ibu masih ingat Bu? Untuk hari terakhir itu tanggal 8 Mei. 8 Mei. Tanggal 8 Mei itu Ibu bersihnya atau mulai? Iya, itu bersihnya tanggal 8 Mei. Oh iya, berarti kan tadi Ibu bilangnya namanya 7 hari ya. Berarti mulai haid tanggal 1 Mei ya Bu? Iya. Ya 1 Mei. Ibu sebelumnya sudah pernah hamil? Belum. Oh ini kehamilan yang pertama Iya, ya Bu? benar. Ya, hamil yang pertama. Berarti tidak ada riwayat abortus Bu? Tidak ada. Ya, ya alhamdulillah ya Bu. Oke. Nah sebelumnya Ibu apakah selama 2 bulan terakhir ini Ibu merasakan adanya gerakan Bu di dalam perut Ibu? Selama ini belum ada. Belum ada. Kalau keram-keram gitu Bu, jadi ada nggak Bu? Belum ada juga. Belum ada. Iya. Sebelumnya sebelum menikah Ibu sudah ada suntik imunisasi TT Bu? Iya, udah pernah sebelum menikah itu dianjurkan untuk imunisasi. Sudah nih. Ibu untuk pola makannya Ibu bagaimana? Apakah sebelumnya teratur Bu 3 kali sehari atau bagaimana? Sebelumnya itu iya 3 kali dalam sehari itu porsinya biasanya sedang. Terus juga ada sayuran, buah, lauk gitu. Dan minumnya juga bisa sampai 6 sampai 18 lah Bu. Minumnya 6 sampai 18 ya Bu. Sudah ini aku sudah terpenuhi ya gizinya ya Bu. Kebutuhan cairannya juga sudah terpenuhi. Nah, akhir-akhir ini gimana Bu? Akhir-akhir ini tuh untuk makannya memang bisa 3 kali, cuman tuh porsinya tuh lebih sedikit gitu loh. Soalnya kan saya merasakan mual, jadi kayak tidak nyaman. Kalau minumnya bagaimana Bu? Kalau minumnya itu bisa sampai 10-an gelas yang sering gitulah minumnya. Lebih sering minum ya Bu? Iya. Kalau ini untuk buang air kecil bagaimana Bu sebelumnya? Sebelumnya itu buang air kecil bisa 5 atau sampai 6 kali. 5 sampai 6 kali. Kalau sekarang gimana Bu? Kalau sekarang itu lebih sering. Lebih sering. Iya, lebih sering. Biasanya berapa kali Bu biasanya? Kadang bisa sampai 8 kali juga. 8 kali bisa sampai 8 kali Bu. Kalau untuk buang air besarnya bagaimana Bu sebelumnya? Sebelumnya tuh setiap pagi itu saya rutin buang air besar. Tapi kok akhir-akhir ini tuh bisa 1 minggu cuma 4 kali ya mungkin sebelumnya. Sebelumnya setiap hari ya Bu, setiap pagi ya? Iya. Sekarang cuma 4 kali. Dalam seminggu. Itu kalau untuk mandinya biasanya berapa kali Bu dalam sehari? 2 kali sehari. Itu setiap mandi itu Ibu setiap hari keramas atau bagaimana Bu? Enggak Ibu, biasanya saya tuh keramas 1 minggu tuh bisa 3 kali aja. 1 minggu 3 kali ya Bu? Iya. Untuk kebersihan giginya Ibu gosok giginya gimana Bu? 1
kali, pagi dan malam kalau mau tidur itu. Ya, 2 kali ya Bu, pagi sama malam. Ganti pakaiannya setiap mandi ganti pakaian Bu? Iya. Ya, ganti pakaian ya Bu. Iya. Nah, kalau akhir-akhir ini bagaimana Bu? Ada perubahan untuk pola kebersihan badannya nggak Bu? Ada Ibu, akhir-akhir ini tuh kayak gampang keringatan gitu, jadi saya tuh mandinya bisa sampai 3 kali. Ya kalau untuk keramasnya itu jadinya 2 hari sekali tuh bisa keramas juga. 2 hari sekali ya kamasnya. Iya. Ganti pakaiannya gimana Bu? Ganti pakaiannya juga lebih sering dan ganti dalamannya itu juga lebih sering Bu, karena sering buang air kecil juga. Sering ganti ini ya Bu, pakaian dalam ya Bu? Iya. Biasanya berapa kali Bu dalam sehari Bu? Mungkin bisa 3 sampai 4 kali gitu. 3 sampai 4 kali. Iya. Sering buang air kecil ya Bu? Iya. Sebelumnya ini mohon maaf ya, ini agak sensitif ya Bu, tapi nggak apa-apa karena ini juga berhubungan dengan kehamilan Ibu Bu. Sebelumnya Ibu mohon maaf untuk hubungannya dengan suami berapa kali ya Bu dalam seminggu biasanya? Maksudnya hubungan yang bagaimana ya? Hubungan yang dimaksud adalah hubungan seks ya Bu, itu berapa kali Bu dalam seminggu? Oh, biasanya saya 3 kali Bu, sampai 3 kali. Dalam 1 minggu. Iya. Nah, pada saat berhubungan dan sesudah berhubungan itu nyeri atau tidak sekali itu nggak Bu? Ya, wajarnya orang yang lagi berhubungan ya gitu. tapi nggak ada yang sakit yang berlebihan gitu nggak kan Bu ya? Enggak. Nah, sekarang untuk kebutuhan istirahat Ibu ini biasanya sebelum ini Ibu tidurnya berapa jam Bu? Sebelumnya itu bisa 8 jaman kalau untuk tidur malamnya. 8 jam ya untuk tidur malam. Iya. Ya, Ibu ada tidur siang Bu sebelumnya? Iya, ada juga Bu. Biasanya berapa jam Bu atau berapa menit Bu? Mungkin 30 sampai 1 jaman gitu. 30 menit sampai 1 jam ya Bu? Oke. Oke. Kalau untuk akhir-akhir ini selama kurang lebih 2 bulan terakhir ini bagaimana Bu pola istirahat Ibu? Kalau untuk istirahat yang malam itu biasanya tuh cuma 5 jaman. Soalnya saya tuh sering ngerasain mual gitu loh, jadinya tidak nyaman kan untuk tidurnya. Dan untuk tidur siang itu bisa lebih sedikit lama, soalnya kan malam kan sering kebangun ya Bu. Iya. Tidur malamnya cuma 5 jam ya Bu? Iya. Iya. Biasanya suami di rumah merokok atau enggak Bu? Kebetulan suami saya tidak merokok Bu. Iya. Kalau dari keluarga sendiri, dari keluarga Ibu dan keluarga suami Ibu ada yang merokok Bu? Enggak juga. Ya, Mbak Ibu tidak merokok kan Bu? Tidak. Alhamdulillah tidak merokok. Ibu ini nggak sering minum minuman yang bersoda, mengandung alkohol gitu nggak Bu? Enggak, saya juga enggak suka soda-soda gitu enggak suka. Jadi alhamdulillah ya Bu, enggak. Ibu selama ini rutin mengonsumsi obat-obatan tertentu itu enggak Bu? Enggak ada Bu, konsumsinya cuma vitamin aja sih. Vitaminnya untuk daya tahan tubuh ya Bu? Iya. Kalau untuk obat-obatan herbal seperti jamu gitu Ibu suka nggak? Sering minum gitu nggak Bu? Enggak juga. Nggak suka. Nggak suka ya Bu? Iya. Oke. Kalau boleh tahu Bu, Ibu menikah dengan suami itu umur berapa ya Bu? Umur 23 tahun Bu. 23 tahun, berarti sudah jalan 2 tahun ya Bu. Iya. Ini mohon maaf Ibu pernikahan yang berapa? Yang pertama. Yang pertama. Sudah jalan 2 tahun ya Bu, berarti deh. Hubungannya dengan suami bagaimana Bu selama awal pernikahan sampai sekarang baik-baik saja? Alhamdulillah baik-baik saja. Pernah ada cekcok nggak Bu sama suami Bu? Nggak pernah sih, hampir jarang. Jarang, tapi ada ya sesekali, namanya rumah tangga ya Bu. Iya.
Sebelumnya Ibu kan tadi sudah mengatakan sudah melakukan rapid test ya Bu, tapi hasilnya masih sama. Iya. Nah, itu respon suaminya bagaimana Bu melihat hasil tes packnya itu Bu? Saya dan suami senang sih karena kayak kalau lihat-lihat itu kan garis 2 itu kan positif ya, jadi kayak kita kan udah mengira kayak mungkin saya hamil, tapi saya kan juga memastikan dulu. Kalau respon dari keluarga sudah dikasih tahu Bu, dari keluarga Ibu atau dari suami sudah dikasih tahu kalau sudah melakukan rapid test hasilnya garis 2 tapi masih sama, sudah dikasih tahu? Sudah dikasih tahu ya? Sudah. Nah, responnya gimana Bu? Senang juga, Senang karena juga. itu kan kehamilan yang ditunggu-tunggu juga. Hamil. Ya Bu, 2 tahun ya Bu, sudah Iya. ditunggu-tunggu ya. Kehamilan yang pertama ya Bu ini ya Bu? Iya. Iya. Kehamilan pertama pasti ditunggu-tunggu ya Bu sama keluarga. Iya. Iya. Ini Ibu sama suami masih tinggal bersama orang tua atau sudah ada rumah sendiri Bu? Enggak, kita udah tinggal sendiri, jadi cuma berdua sama suami. Tinggal berdua ya sama suami, tidak jadi dengan orang tua ya, tidak jadi satu dengan orang tua ya. Iya. Pengambilan keputusan kalau misalnya ada apa-apa atau yang memutuskan gitu suami. Ya, suami. Oke. Kalau di tempat tinggal Ibu ini biasanya itu ada larangan-larangan tertentu atau pantangan-pantangan gitu nggak Ibu untuk orang yang sedang hamil gitu? Kalau di sekitar rumah saya itu kayaknya nggak ada ya, soalnya kan saya tinggal di perumahan, jadi Iya, iya, Bu. jarang gitu. Oh iya, Ibu kan di daerah perumahan ya Bu itu ya? Iya. Gitu ya. Nggak ada ya Bu. Kalau dari orang tua sendiri itu ada pantangan-pantangan gitu Bu? Kalau yang di rumahnya orang tua tuh masih ada ya, tapi Udah jarang gitu. Iya, jarang. Kalau Ibu dari keluarga Ibu sendiri masih mengalami kepercayaan kayak gitu nggak Bu? Enggak. Iya. Ya gimana ya, kayak itu kan udah adat istiadatnya di sana ya, jadi ya mengikuti lah. Iya. Ibu ini kalau hamil dan sudah memasuki usia persalinan itu rencananya sama suami itu sudah ada rencana untuk bersalin di mana gitu Bu? Sudah ada Ibu. Sudah ada di mana ya Bu kalau boleh tahu? Di Rumah Sakit Mutiara Bunda Bu. Rumah Sakit Mutiara Bunda. Iya, dekat dari rumah juga ya Bu itu Iya, ya Bu. tempatnya. Iya. Nah, Ibu kan tadi dengan suami sudah ada rencana Ibu kalau hamil rencananya mau bersalin di Rumah Sakit Mutiara Bunda. Nah, Ibu ada kendaraan pribadi ya untuk menuju ke lokasi tempat persalinan? Ada Bu, sudah ada. Sudah ada ya. Ini pendampingnya juga hanya bersama suami atau mungkin nanti dari orang tuanya ada yang ini ikut mendampingi? Mungkin besok untuk persalinan ya ada orang tua saya juga yang mendampingi. Oke, baik. Nah, sebelumnya ini saya mau tanya, Ibu sudah mengetahui informasi apa saja tentang kehamilan Bu? Nah, yang saya ketahui itu ibu hamil itu biasanya tuh tidak boleh kecapean, kelelahan, dan stres gitu Bu. Soalnya kan itu bisa mempengaruhi janin yang ada di dalamnya. Iya. Nah, dari Ibu sendiri apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai kehamilan kayak Ibu ini pengen banget ini tanya ini soalnya belum tahu ini Bu gitu. Ada Bu. Sebenarnya tuh ketika hamil itu boleh nggak ya makan makanan yang amis-amis kayak ikanan gitu? Itu boleh nggak ya? Nah, kalau untuk makan makanan amis itu memang sangat dianjurkan Ibu, sangat-sangat dianjurkan untuk Ibu hamil karena memang makanan yang amis-amis itu biasanya itu kandungan proteinnya lebih tinggi. Nah, asalkan cara memasaknya itu benar Bu. Misalkan nih Ibu mau makan telur, mau makan telur rebus. Nah, merebusnya telur itu harus benar-benar matang karena kalau nggak matang atau masih setengah matang itu takutnya nanti ada bakteri yang tertinggal. Nah, kalau ada bakteri yang tertinggal dan dikonsumsi oleh Ibu itu kan nanti juga akan berpengaruh ke keadaan janin gitu Bu. Makanya kan juga seperti itu Bu, kalau misalnya dikukus atau digoreng itu juga harus benar-benar matang.
Iki yang intinya kan Bu, selain makanan yang habis itu Mungkin sudah ya Bu, sudah tidak ada yang ditanya. Oh iya Bu, saya ingat kemarin tuh kan saya lihat di medsos ya, itu tuh ada bayi yang baru lahir, cuman kepalanya tuh nggak sempurna gitu Bu. Itu karena apa ya? Nah, biasanya janin itu dia pada saat hamil itu ibunya itu kebutuhan nutrisinya itu dia tidak terpenuhi, terutama kebutuhan asam folatnya. Nah, nanti kalau kekurangan asam folat itu bisa menyebabkan janin yang dilahirkan itu ya tadi yang ibu katakan itu nanti bisa saja bentuk kepalanya tidak sempurna. Nah, untuk mengurangi untuk terjadinya hal-hal seperti itu nanti ibu bisa memenuhi kebutuhan asam folatnya dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi ya seperti sayur bayam gitu-gitu kan itu mengandung zat besi. Nah, nanti di samping mengonsumsi sayur-sayuran seperti itu nantinya juga akan mendapatkan tablet FE itu biasanya. Nanti itu kalau dari pemerintah itu biasanya ada program pemberian tablet FE itu minimal 90 tablet Bu. Nah, nanti dari situ kebutuhan asam folatnya insya Allah terpenuhi dan insya Allah akan melahirkan janin yang sehat seperti itu Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup Bu. Oke, baik, sudah cukup nggih. Sebentar nih Bu, saya catat terlebih dahulu Bu.